Bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University. Cikgu. Saya harus ucapkan minta maaf kerana bahasa Melayu saya bahasa Indonesia. Kalau ke Malaysia, tidak perlu belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bahasa Inggris sudah cukup. Hello Wanderers, kita tahu Malaysia berupaya membuat bahasa Melayu mendunia. Dan di sini ada diskusi menarik tentang posisi bahasa Melayu di kancah internasional, khususnya di Jepang. Seperti yang diungkapkan dalam video dari Kementerian Pendidikan Malaysia, bahwa bahasa Melayu Malaysia sudah diajarkan di universitas-universitas Jepang. Mari kita saksikan. Iaitu soal jawab dengan Profesor Dr. Koyoko Funada, ya, seorang pensyarah di universiti di negara Jepun, ya. Baiklah, kita teruskan. Baiklah, di sini ada petikan, ya. Petikan ni sebenarnya Mira diambil daripada buku teks tadi, iaitu halaman 18, ya, buku teks bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi kalau tengok di sini soal jawab, maknanya ada yang menyoal, ada yang menjawab. Jadi yang menjawabnya ialah doktor, ya, doktor. Profesor Dr. Koyoko Funada. Jadi kita minta dua orang murid kita untuk baca petikan ini. Baiklah, siapa nak baca? Siapa nak cuba baca? Wow, semua kat tangan ni cikgu. Ya, Jeza dengan Nadira. Okey, Dua silakan. Silakan Jeza dengan Nadira. Di manakah program bahasa Melayu ditawarkan di negara Jepun? Program Bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo. Sejak bilakah program bahasa Melayu dijalankan? Program Bahasa Melayu telah bermula sejak tahun 1908, iaitu di Sekolah Bahasa Asing Tokyo Gaikoku Gokako. Apakah yang dipelajari oleh mereka berkaitan dengan bahasa Melayu? Pelajar di sini mempelajari pelbagai aspek bahasa, antaranya termasuklah tata bahasa, membaca, mendengar dan berbicara. Mereka juga belajar tentang budaya, kesenian, sosial, politik, ekonomi, antropologi dan geografi Malaysia. Apakah aktiviti bahasa Melayu yang dijalankan? Banyak aktiviti bahasa yang dijalankan seperti pertunjukan sandiwara dan pertandingan pidato bahasa Melayu. Terima kasih, ya, Nadira dengan Jeza, ya. Baiklah, ya, Mira, mereka telah membaca petikan. Sebelum cikgu tanya kawan-kawan kita, ya, cikgu nak tanya Mira dulu. Cikgu. Apa yang Mira nampak di sini isi tersurat daripada petikan ini, ya? Yang tersuratnya bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University. Cikgu. Ya, betul, ya. Jadi di dua universiti ini murid-murid boleh belajar bahasa asing, ya. Bagi orang Jepun bahasa Melayu ialah bahasa asing, ya. Jadi mereka belajar bahasa Melayu. Nah, jadi seperti itu pengetahuan bahasa Melayu yang diajarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke masyarakatnya. Dan di sini ada pernyataan jelas dari profesor asal Jepang mengenai pembelajaran bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia di negara Sakura tersebut. Dan Assalamualaikum. Jadi sebelum menceritakan pengalaman saya harus ucapkan minta maaf kerana bahasa Melayu saya bahasa Indonesia. Oleh karena itu mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang tidak dimengerti. Dan sebaliknya juga karena saya kurang pandai memahami bahasa Melayu. Jadi kadang mungkin jawabannya agak aneh. Jadi maaf sebelumnya. Nah, sekarang saya mulai bicarakan tentang pengalaman saya. Kenapa saya ketemu dengan bahasa Melayu? Begini, waktu saya murid sekolah menengah, saya sangat suka belajar bahasa Inggris. Jadi di universiti juga saya ingin belajar bahasa asing. Dan di universiti sudah disiapkan banyak bahasa asing. Misalnya bahasa dari barat, dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, Itali, Portugis, macam-macam. Dan juga dari bahasa negara timur, dari bahasa Indonesia, bahasa Kambodia, bahasa Myanmar,
Birma dan lain-lain. Dan jadi saya bingung. Dan saya minta ayah saya memberi nasihat kepada saya. Jadi waktu itu ayah saya mengatakan kalau kawasan bahasa Melayu sumber alamnya sangat subur dan juga jumlah penduduk dan luas tanahnya hampir separuh dari seluruh negara ASEAN. Jadi lebih baik kamu belajar bahasa kawasan bahasa Melayu. Nah, waktu itu ada jurusan bahasa Indonesia, tetapi belum ada jurusan bahasa Melayu. Oleh karena itu saya mengambil jurusan bahasa Indonesia. Dan juga karena ayah saya pernah dikirim ke Bukit Tinggi di Sumatera waktu zaman Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu ayah saya bekerja dengan inspektur sekolah di Bukit Tinggi. Jadi beliau katanya setiap hari mengelilingi sekolah. Jadi ayah saya juga ikut beliau jadi inspektur itu. Lama kelamaan ayah saya menjadi teman baik sampai menjadi saudara dengan inspektur itu. Jadi memang ayah saya setiap hari bermain ke rumah inspektur itu. Jadi ada istrinya dan 3 orang anaknya. Jadi seperti sudah keluarga. Tapi tahun 1945 Jepang kalah dan ayah saya terpaksa kembali ke Jepang. Jadi setelah itu kira-kira 30 tahun ayah saya dan inspektur itu namanya Bapak Habib. Jadi Bapak Habib dan ayah saya sama sekali tidak ada komunikasinya. Terus sekarang ada telepon bimbit, tetapi pada waktu itu tidak ada apa-apa. Makanya hubungannya putus selama 30 tahun. Dan waktu itu saya mulai belajar bahasa Indonesia. Jadi saya waktu tingkat 3 universitas, saya ke Bukit Tinggi dan mencari Bapak Habib itu. Ternyata Bapak Habib itu sudah meninggal dunia, tetapi salah satu anaknya ada di KL, Kuala Lumpur sebagai pensyarah. Jadi saya menghubungi langsung dengan pensyarah itu, jadi anak yang pertama itu, langsung kami bisa berkomunikasi lagi. Jadi ayah saya dapat bertemu dengan ketiga anak itu dan sampai sekarang berkomunikasi. Jadi saya juga berkomunikasi dengan cucunya sampai sekarang. Dan anak saya juga berkomunikasi dengan cucunya juga. Jadi sekarang saya mendapat keluarga baru di Indonesia. Itu. Dan setelah saya tamat universitas di Jepang, saya pikir, saya belajar bahasa Indonesia, tetapi asal usulnya bahasa Melayu. Jadi kalau asal usulnya bahasa Melayu berarti di Malaysia juga sekarang menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Jadi saya pikir lebih baik belajar bahasa Melayu di Malaysia juga, karena saya harus tahu perbedaan di antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi saya ikut ke UM, masuk ke UM untuk mengambil sarjana. Jadi saya belajar di bawah Prof. Nik Safia. Ya begitulah. Jadi pengalaman saya, kenapa saya mulai belajar bahasa Indonesia dan Melayu. Jadi saya sebagai orang asing menjelaskan tentang pendidikan bahasa Melayu di Jepang. Ya. Jadi itu di Jepang, dari jumlah universitas di Jepang sekarang kira-kira 800. Kenapa di sini saya catat bahasa Indonesia dulu daripada bahasa Melayu? Karena orang Jepang memikir begini, kalau ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia, tetapi kalau ke Malaysia tidak perlu belajar bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggris sudah cukup. Oleh karena itu banyak orang Jepang tidak belajar bahasa Melayu, nah, lebih mudah belajar bahasa Inggris. Ya, begitu. Oleh karena itu jumlah jabatan bahasa Melayu jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Itu alasannya. Gitu. Jadi kalau di Malaysia
banyak orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu, pasti jumlah jabatan di bahasa Melayu di Jepang juga pasti menjadi banyak. Jadi, Sobat Maju, kita bisa simpulkan bahwa orang Jepang lebih tertarik dan ingin belajar bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Kalau di Malaysia pakai bahasa Inggris juga bisa, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian?